Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini jangan lupa hidup sepenuh hati, hidup hadir sepenuhnya, karena hidup memang hanya singkat dan hanya satu kali. Jadi harus sungguh-sungguh berarti. Inspirasi hari ini tentang kata-kata. Kata-kata sebetulnya bukan sekedar kata, tetapi mengungkapkan banyak hal yang ada di hati, yang ada di pikiran kita. Kata-kata juga bisa menyebabkan sakit hati, bisa melukai, bisa memutuskan persaudaraan. Namun, kata-kata juga bisa mendekatkan, bisa menyembuhkan. Karena itu kita mesti harus hati-hati ketika berbicara. Kata-kata bukan sekedar untaian dari kata yang bermakna, tetapi sebetulnya adalah energi yang bisa menggerakkan, bisa melukai, bisa menyembuhkan, bisa menenangkan. Karena itu seringkali mendengar seseorang bisa merasa tenang, mendengar seseorang bisa merasa dikuatkan, bisa juga disembuhkan. Karena kata-kata itu mengandung daya yang positif, bisa juga mengandung daya yang negatif. Karena itu, kata-kata mesti diperhatikan. Banyak sekali luka, sakit hati terjadi karena kesalahpahaman. Karena kata-kata yang diucapkan seringkali terlalu tajam, kadang-kadang juga sangat menyerang, memojokkan, sehingga kemudian kita terluka. Maka kita perlu memperhatikan, bukan menjadi sempurna, bukan menjadi takut berbicara, tetapi kita perlu memperhatikan agar kata-kata kita sungguh-sungguh keluar dari hati yang positif dan memberi energi yang positif juga, meneguhkan, menyembuhkan, membesarkan hati. Nah, dari situlah kata-kata kita kemudian berasal dari Roh Kudus sendiri. Karena Roh Kudus tidak pernah negatif. Maka kita perlu memperhatikan. Kebanyakan di antara kita mengatakan sesuatu karena emosi. Karena entah rasa takut, entah rasa marah, entah rasa ingin membela diri. Sehingga kadang-kadang terlalu cepat keluar kata-kata kita. Bukan diendapkan dulu, bukan disadari dulu. Apakah ini karena reaksi spontan, karena amarah, karena merasa diserang, karena ingin membela diri, atau karena ingin takut, karena takut, dan sebagainya. Perlu ada sebuah saat jeda, saat hening. Tidak harus panjang-panjang, tetapi menyadari bahwa kata-kata kita tidak boleh keluar dari sesuatu yang emosional. Sungguh-sungguh dari hati. Nah, ketika kita sempat hening, sempat sadar, memperhatikan sejenak, maka kita tidak hanya bereaksi, tetapi kita merespon. Bereaksi itu reaktif, spontan, merespon itu lebih bertanggung jawab karena sadar. Dan bisa memilih serta bersumber pada hati yang penuh kasih. Itu beda sekali. Kata-kata sama, kalau sumbernya itu dari cinta kasih, itu meneguhkan, membesarkan hati, menyembuhkan. Tapi kalau dari emosi negatif, itu bisa menyakitkan, bisa salah paham. Maka penting ada saat-saat hening. Karena kemudian kata-kata kita itu sungguh-sungguh merupakan ungkapan hati, ungkapan pikiran, bahkan ungkapan apa yang ada di bawah sadar kita. Kadang-kadang kita kurang menyadari, tetapi ketika kita sungguh memperhatikan apa yang keluar dari hati kita, dari pikiran kita, apakah ini berefek positif atau negatif,
maka disitulah kemudian kita bisa menggunakan apa yang kita katakan sebagai sarana untuk mengungkapkan cinta kasih. Memang benar ungkapan bahwa action speaks louder than words, itu benar. Tetapi mengatakan sesuatu juga merupakan bagian dari action, dari tindakan. Dan karena itu perlu diperhatikan, bukan sekedar kata-kata. Seringkali bahkan kebenaran kalau tidak keluar dari hati, dibungkus dengan kata-kata yang penuh kasih, digerakkan oleh belas kasih, bisa salah paham, bisa ditangkap keliru, dan bahkan tidak sesuai dengan yang kita maksudkan. Maka disitulah ada wisdom, ada kebijaksanaan. Kita belajar untuk menyampaikan cinta kita lewat kata-kata. Sehingga kita mengeluarkan kata-kata yang sungguh-sungguh bisa memperbaiki. Dalam arti membuat menjadi lebih baik, lebih merasa terhubung, lebih merasa dikasihi. Karena begitu keluar kata-kata kita tidak bisa ditarik kembali. Dan karena itu kita harusnya, mestinya menciptakan sebuah dunia yang dipenuhi oleh kata-kata yang digerakkan oleh energi kasih, digerakkan oleh energi perhatian, energi kedamaian. Karena ini akan berefek di sekitar kita dan tidak bisa ditarik kembali. Kalau masing-masing pribadi mengeluarkan kata-kata yang penuh kasih, membawa damai, membesarkan hati, tentu dunia kita menjadi lebih baik. Dan tentu itu sungguh sesuatu yang sangat bagus, karena sebetulnya setiap orang bisa mengatakan sesuatu, tidak harus membayar apa-apa. Hanya memang berbicara baik, berbicara penuh kasih, berbicara membawa damai, membesarkan hati, dibutuhkan keterampilan, kesungguhan, dan dimulai dengan keheningan. Memang benar apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa. Awalnya adalah keheningan. Buah dari keheningan adalah doa, buah dari doa adalah iman, buah dari iman adalah cinta, buah dari cinta adalah pelayanan, dan buah dari pelayanan adalah kedamaian. Maka hening itu membantu kita untuk melihat dengan jernih. Dan kemudian bisa melihat juga apakah kata itu sungguh dari dalam. Kalau itu sungguh dari dalam, akan menyentuh juga hati orang. Itulah yang namanya berbicara dari hati ke hati. Bukan hanya berbicara dari pikiran dan perasaan, yang seringkali tidak sungguh-sungguh direfleksikan. Reaktif, yang bisa jadi menyakiti. Karena itu, mari kita memenuhi dunia ini dengan energi positif, dengan daya hidup yang menumbuhkan kasih, membawa kedamaian, membesarkan hati, dan menyembuhkan. Anda bisa, karena saya bisa. Tetapi terutama karena Tuhan bisa. Tuhan mengasihi kita semua. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.